Hai sahabat Sonora dan Smart Listener. Sekarang kita berada di Little Finger School. Ini dia. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listener. Sekarang kita berada di Little Finger School bersama Bu Tere. Hari ini kita akan berbincang-bincang. Gimana Bu sejarah dari sekolah dari Little Finger ini? Baik. Sekolah Little Fingers ini berdiri tahun 2016. Sejarahnya berdiri itu kita sebelum di tempat ini kita ada di Dusun Minggiran, di kelurahan yang sama tapi di Dusun Minggiran. Jadi waktu itu ide awalnya karena kebetulan basic saya juga di pendidikan. Waktu itu saya di sekolah inklusi di Jogja. Kemudian saya melihat belum banyak sekolah inklusi yang menerima semua keberagaman, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus di Jogja, khususnya di Sleman gitu. Lalu ide ini muncul karena ada keprihatinan saya pribadi gitu, kenapa kok tidak banyak sekolah yang mau menerima anak-anak special need di dalamnya. Nah kemudian ketika pertama kali saya buka sekolah tahun 2016 bulan Januari, itu langsung sudah ada yang mendaftar seperti itu. Dan kenapa namanya Little Fingers? Waktu itu ya karena memang konsep sekolah ini melayani untuk anak-anak usia dini, makanya Little. Nah, fingers itu diambil karena saya melihat jari-jari anak yang kreatif itu lucu gitu. Jadi harapan saya anak-anak yang sekolah di Little Fingers ini anak-anak yang kreatif, tapi dia mau belajar banyak hal di tengah keberagaman seperti itu. Itu filosofi juga sejarah berdirinya sekolah Little Fingers begitu. Untuk pengajarnya berapa ya Bu? Baik. Kalau sampai saat ini, jadi kita sudah ada pergantian pengajar beberapa kali. Untuk saat ini kita ada sekitar 7 edukator, 2 staff begitu. Jadi dan latar belakang guru kami dari berbagai latar belakang. Ada yang berbasis pendidikan, ada yang berbasis non pendidikan juga. Tapi pada prinsipnya kami menerima semua pendidik atau edukator dari semua latar belakang. Yang penting ketika pada awal sesi wawancara kami sampaikan bahwa semua harus siap untuk belajar. Jadi seperti itu. Jadi belajar di sini artinya belajar dengan anak-anak juga. Kemudian juga kami ikutkan berbagai workshop, pelatihan, diklat, bintek dan sebagainya yang menunjang guru untuk semakin berkembang dalam mereka bekerja begitu. Oke, jadi tadi udah ngomongin guru. Nah, untuk
anak didiknya, pelajaran apa saja ya Bu yang diajarkan di sekolah Little Finger ini? Jadi gini, kalau bicara tentang pelajaran, sebenarnya kalau untuk preschool itu kita tidak bisa disebut namanya pelajaran, tapi mungkin stimulasi atau pembelajaran apa. Pembelajaran itu nggak selalu subjek ya, tapi stimulasi apa sih yang diberikan kayak gitu. Jadi yang kami berikan stimulasi itu pasti mencakup aspek-aspek sosial emosi, agama dan moral, kemudian aspek bahasa, kemudian aspek kognitifnya, baik sains atau maths-nya, kemudian aspek psikomotorik. Psikomotorik itu meliputi psikomotorik halus, berarti pakai tangan, gerakan tangan, kemudian kalau kasar berarti gerakan seluruh tubuh, kemudian selanjutnya adalah seni, seperti itu. Jadi memang kita menstimulasi anak dari aspek psikologis anak tadi, kayak gitu. Nah, tentang subjek, memang anak-anak sudah dikenalkan dengan subjeknya itu apa saja. Jadi subjek yang dikenalkan itu yang pertama itu jelas karena dalam kehidupan sehari-hari anak-anak akan menemui yang namanya fenomena alam. Jadi yang pertama kita kenalkan adalah subjeknya sains. Seperti itu. Sains itu belajar tentang fenomena alam, gejala-gejala alam, kemudian eksperimen-eksperimen sederhana yang bisa dilakukan di level anak-anak, misalnya membuat eksperimen tentang gunung meletus, kemudian pelangi warna, kemudian perubahan wujud benda dari padat ke cair dan sebagainya, itu yang dikenalkan ke anak-anak. Kemudian kalau bahasa, kita mengenalkan dua bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagai tambahannya kita juga tetap mengenalkan bahasa Jawa sebagai muatan lokalnya, karena itu wajib di kurikulum nasional, kurikulum Merdeka, yang sekarang kurikulum Merdeka, seperti itu. Kemudian subjek tadi sudah kognitif, sains dan math-nya sudah. Kemudian math jelas ya, math itu logika matematika, misalnya panjang pendek, kemudian tinggi rendah, kemudian jauh dekat, itu dikenalkan ke anak-anak. Kemudian kecil besar seperti itu yang sifatnya ada pada tahapan usia pembelajaran anak 0 sampai 6 tahun, itu yang kita kenalkan. Tapi pastinya berjenjang kita berikan, karena pelayanan kita dari bayi, jadi dari 3 bulan ada sampai ke 6 tahun, 6-7 tahun, seperti itu. Jadi kita levelkan 0 sampai 2 tahun, kemudian 2-3 tahun, 3-4 tahun, 5-6 tahun, dan seterusnya, kayak gitu. Itu jadi kita memberikan pelayanan sesuai kelompok usianya. Lalu kita juga memberikan tambahan ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya itu ada teater, bermain teater, kemudian ada menari, kemudian satu lagi ada drum band. Nah, ini dalam jangka dekat ini kita akan menambahkan angklung, karena nampaknya anak-anak juga mulai menyukai musik angklung. Lalu untuk pendidikan agama, nah karena kita sekolah umum di mana kita menerima semua latar belakang anak dari suku, budaya, agama, ras, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Kami melayani semua agama anak-anak yang ada di sini. Jadi misalnya ada yang Islam, kami ada pembelajaran agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, ada gurunya juga, kemudian ada Hindu, kita carikan gurunya. Jadi meskipun muridnya cuma satu, tetap kita carikan gurunya supaya anak-anak terfasilitasi dalam pendidikan religion. Tapi saya lebih menyukai anak-anak sifatnya tidak hanya religion, lebih ke spiritualitasnya. Dan di spiritualitasnya itu kita mengajarkan tentang berbagi. Nah, berbagi di sini kita include kan dalam pembelajaran agama. Kalau Islam berarti infak, kalau Kristen Katolik itu kolektor, kalau Hindu itu berderma. Jadi anak-anak sudah dikenalkan dengan spiritualitas yang paling sederhana tentang sharing kepada sesama itu. Kemudian selain program belajar di sekolah, kita juga sering melakukan program belajar di luar sekolah seperti outing. Outing itu tergantung tema. Seperti kita kemarin baru saja Minggu kemarin kita melakukan kunjungan ke kantor polisi karena anak-anak sedang belajar tema tentang pekerjaan. Kemudian salah satu subtemanya adalah polisi. Maka kita berkunjung ke kantor polisi untuk bermain gitu dengan bapak-bapak polisi, kira-kira apa sih yang dilakukan Pak Polisi dalam tugasnya. Itu kurang lebih gambarannya. Dan di dalam program itu juga dalam satu semester kita juga melibatkan orang tua untuk parents participation, yaitu terlibat dalam
taman gizi, yaitu di mana orang tua menyiapkan makanan sehat untuk anak-anak, kemudian disajikan di sekolah, kemudian dimakan bersama dengan anak-anak, seperti itu. Kemudian kunjungan-kunjungan yang lain yang sifatnya tahunan itu biasanya kita lakukan adalah kunjungan ke panti asuhan, program tahunannya, kemudian ada tutup tahun, graduation day itu, kemudian ada exit point. Exit point itu di mana anak-anak itu menampilkan progres pembelajaran selama 1 semester, kemudian kami mengundang orang tua, kemudian orang tua menyaksikan anak-anak mempresentasikan hasil belajarnya. Ada yang mempresentasikan bahasa Indonesia membaca, ada yang Inggrisnya, ada yang sainsnya, ada yang artnya, dan sebagainya. Seperti itu. Itu gambaran besarnya. Kayak gitu. Nah, tadi kan sempat membahas tentang sekolah Little Finger ini yang memfasilitasi ya, para muridnya gitu. Nah, untuk fasilitasnya apa aja ya? Ya, baik. Karena memang konsep kita adalah sekolah inklusi multikultur, jadi memang kita sudah siap menerima anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Salah satu fasilitas yang diberikan pasti saja program tadi ya. Programnya beragam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memfasilitasi pendampingan untuk anak-anak dengan special need. Kebetulan kami di sini special need-nya kita cukup banyak. Bahkan kita sampai memberikan kuota karena kita takut tidak bisa memberikan pendampingan yang optimal. Jadi kita ada anak tunarungu, ada anak ADHD, ada anak Prader Willi, terus kemudian ada anak dengan masalah kesehatan, jadi obesitas kayak gitu. Jadi yang dilakukan apa adalah kami memfasilitasi salah satunya dengan program pendampingan dan pilihan program pembelajaran. Kalau untuk fasilitas, secara umum fasilitas kami sesuaikan dengan program pembelajaran, jadi mengikuti. Jadi misalnya program pembelajaran sesuai tema itu kita kunjungan, ya udah, berarti fasilitasnya kita memfasilitasi anak untuk melakukan kunjungan. Kalau di situ program belajarnya eksperimen, berarti fasilitas yang kita berikan adalah berbagai kegiatan yang terkait kegiatan melakukan eksperimen, seperti itu. Kalau fasilitas fisik, kami ada gedung, jadi ada 3 sub gedung di sini. Yang paling belakang itu untuk daycare, yang tengah ini untuk kantor, kemudian untuk library, untuk ruang agama juga, kemudian yang kelas depan itu untuk kelas besar, seperti itu. Jadi fasilitasnya itu, kemudian ada halaman outdoor di luar, ada permainan outdoor. Kalau permainan indoor itu kita sebutnya APE. APE itu di setiap kelas disediakan yang dapat digunakan untuk kegiatan anak-anak belajar. Kemudian di perpustakaan juga ada buku-buku yang disediakan untuk anak. Itu. Oke sahabat Sonora dan Smart Listener, itu tadi penjelasan dari Bu Tere tentang profil sekolah Little Finger ini. Mungkin cukup perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Tere. Sama-sama.